Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa. Sahabatku yang dikasihi Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan hari ini sahabatku kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Mari sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan. Sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sahabatku, kalau kita mau lihat dari kisah bangsa Israel dikalahkan oleh orang Filistin, sahabatku, sungguh kisah itu cukup tragis. Kisah itu dapat kita lihat dalam 1 Samuel bab 4 ayat 1 sampai dengan 11, sahabatku yang dikasihi Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, walaupun awalnya mereka sangat berani dan musuh sempat gentar, tetapi hasilnya orang Israel terpukul mundur, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, kita sering merasa kuat dan berani, dan mungkin orang yang melawan kita pun gentar, sahabatku. Akan tetapi hasil akhirnya mungkin kita kandas. Sahabatku yang dikasihi Kristus, ingat, dalam arti tertentu hidup ini sebuah perang, sahabatku. Kita boleh kalah dalam salah satu pertempuran, tetapi kita tidak boleh kalah dalam keseluruhan perang, sahabatku. Allah mungkin tidak menyertai kita dalam setiap pertempuran dengan cara seperti yang kita harapkan, sahabatku. Tetapi sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih, Ia pasti akan menyertai kita dengan caranya yang sangat istimewa, sahabatku, sehingga kita memenangkan perang. Kita pasti akan menang dalam perang ini, sahabatku yang dikasihi Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih, setiap kita mempunyai musuh yang harus dikalahkan adalah kemiskinan, penyakit, iblis, kebencian, kekerasan, ketidakadilan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, si kusta berjuang dan berperang melawan kustanya, sahabatku. Tuhan bersamanya, sahabatku. Dia menang dalam memperjuangkan itu. Dia sembuh. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tak ada perjuangan sia-sia dalam nama Tuhan, sahabatku. Sungguh, bersama Tuhan berarti kita tulus. Kita berjuang mengalahkan dosa yang ada dalam hidup kita, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, setelahnya berbagai jalan dan kekuatan dianugerahkan kepada kita, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, seperti orang kusta tadi yang dia berjuang memohon pertolongan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita, sahabatku, yang kita sendiri diberikan rahmat kesehatan, kesempurnaan hidup, sahabatku, kesehatan, kesejahteraan, sahabatku. Lalu bagaimana dengan kita? Masihkah kita mengeluh? Masihkah kita bersedih? Masihkah kita kecewa? Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita diberikan Tuhan rahmat yang sungguh luar biasa, anugerah dari Tuhan, sahabatku. Kesehatan, pikiran, akal budi. Sahabatku yang dikasihi Kristus, mari kita berjuang untuk hidup kita jauh lebih baik, sahabatku. Mari sepenuhnya apa yang kita karyakan juga untuk kita persembahkan untuk Tuhan, sahabatku. Masih berani, sahabatku? Mari kita berani berjuang dan berperang, sahabatku, untuk hal-hal yang baik dan sebarkan sukacita Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala firman yang boleh kami terima, boleh kami cecap, ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan kami untuk dapat memerangi dosa, musuh yang selalu menyerang kami setiap saat, ya Tuhan. Selimutilah kami dengan kuat kuasa-Mu. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, untuk menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Amin. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak, sahabatku. Kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama. Sahabatku, mari kita berjuang sepenuh hati dengan kekuatan kita. Tuhan sertai kita dan berikan rahmat yang sungguh luar biasa. Percaya, sahabatku, semua perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia kalau kita percaya Tuhan sertai kita. Amin. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang semakin dikuatkan, sahabatku. Banyak orang semakin diteguhkan. Hidup kita semua penuh berkat. Hidup kita semua penuh sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.